Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini memiliki kerinduan besar pada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tidak lupa juga saya mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah dengan tahun yang baru kita masuk di tahun 2023, kita percaya bahwa janji Tuhan itu akan ditepati dan kita akan menerima kemenangan yang besar. Amin. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah terhenti. Bahkan Tuhan Yesus berjanji, Immanuel, Dia Allah Immanuel, Dia akan menyertai kita sampai kapanpun. Haleluya. Saya mau jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Ku ada
seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat tahun yang baru, buat hari yang baru. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberikan berkat-berkat yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Kami akan menari buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Yang sukacita lambaikan tangan, berikan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Tuhan.
berikan salam kanan kiri kita, katakan selamat tahun baru. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengundang untuk sangkur bisa sama-sama maju ke depan memuliakan nama Tuhan. Kami persilakan buat sangkur.
Haleluya. Puji Tuhan ya. Sangkur menyanyikan pujian tiap langkahku selalu disertai oleh Tuhan. Membuka tahun ini kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Tuhan karena setiap langkah kehidupan kita sudah Tuhan sertai dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022 dan sekarang kita masuk di 2023. Saya akan percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa akan terus berjalan dan akan terus menyertai kita sepanjang tahun 2023 bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan sama-sama memujikan pujian ini Yesus.
Yesus yang menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia sanggup memberikan kemenangan besar dalam kehidupan kita, karena Dia sungguh dahsyat. Yes Lord, thank you Jesus. Haleluya Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima
ikrar kami. Pujian ini adalah ikrar kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu seumur hidup kami. Kami ingin terus setia Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami tidak akan berpaling dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya pujian dan penyembahan sudah dinaikkan, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau bertata di atas pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami percaya hari ini Roh Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan Tuhan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema buat setiap kami, dan bukan cuma menjadi rema, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan benar-benar apa yang akan Kau sampaikan melalui lidah dan mulut dari hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan dari firman Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Mungkin sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya kepingin setiap kita bisa lagi tengok kanan kirinya. Yang mungkin tadi datangnya terlambat, bisa tengok lagi kanan kirinya, kasih jabat tangan, katakan selamat tahun baru 2023. Kita percaya bahwa perkenanan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Kita semakin sehat, dan doa saya kita semua juga semakin bahagia di tahun yang baru di 2023. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita mau siapkan Alkitab kita. Mungkin kalau yang kita nggak bawa Alkitab, kita bisa sama-sama buka Alkitab elektronik kita. Satu firman Tuhan yang akan jadi ayat mas kita adalah Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Dengan hormat, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu yang sudah dapat bisa bangkit berdiri. Kita baca sama-sama 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terbelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi biasanya setiap tahun baru seperti sekarang ya, di tanggal 1 Januari bertepatan hari ini adalah hari yang baru. Hari pertama di tanggal 1 Januari di tahun 2023 dan bertepatan di hari Minggu, sehingga kita puji syukur sama-sama bisa beribadah untuk membuka tahun kita dengan datang kepada Tuhan. Nah biasanya Bapak Ibu, setiap kita kalau kita memasuki tahun baru, sebelum masuk tahun baru, setiap kita ini percaya bahwa tahun baru itu adalah sebuah awal yang baru, benar ya Bapak Ibu ya, sebuah lembaran yang baru. Jadi kalau misalkan sebuah buku ini kita mau tulis lagi dari awal, ada satu semangat yang baru di situ. Benar ya Bapak Ibu ya, ada satu semangat yang baru. Biasanya nih kalau kita sebagai orang yang bekerja atau kita sebagai anak-anak muda, pebisnis di tahun 2023, sebelum memasuki tahun 2023 kita memiliki yang namanya resolusi Bapak Ibu. Benar ya, resolusi itu adalah harapan kita di tahun 2023 ini mau apa. Sebelum kita membuat resolusi, biasanya kita ini akan kilas balik dulu. Di 2022 apa yang udah saya lakukan? Apa yang udah aku perbuat? Kita biasanya akan mereview atau kita akan mengevaluasi apa-apa yang kurang di 2022 untuk bisa kita tingkatkan di 2023. Ya, biasanya begitu ya. Misalkan saya di 2022 saya jujur Bapak Ibu, saya susah bangun pagi misalnya ya. Bangun pagi, kalau saya bangun pagi itu kalau saya di Gorontalo paling pagi bangun ya jam 6:30 Bapak Ibu. Jam 6:30 pagi, itu pun karena saya bangun karena saya harus antar anak saya sekolah. Kalau mungkin nggak antar anak saya sekolah, bangunnya bisa lebih siang ya. 6:30 saya bangun karena harus antar April ke sekolah. Jam 7:15 saya harus antar April ke sekolah, kemudian baru berangkat kerja. Nah, resolusi itu berarti saya lihat bahwa ada kekurangan di tahun 2022, bangun saya kurang pagi. Kalau bangunnya kurang pagi, artinya kira-kira saat teduhnya jalan enggak Bapak Ibu? Nggak jalan ya Bapak Ibu ya. Kalau bangunnya aja 6:30, jam 7:15 saya harus antar April, nggak mungkin.
Paling bukan saat teduh Bapak Ibu, paling ya baca satu ayat, kemudian berdoa, selesai mandi cepat-cepat, kemudian berangkat untuk mengantarkan anak ke sekolah. Nah, resolusi artinya saya memiliki harapan, 2023 mulai tanggal 1 Januari bangun saya harus jam 5. Ya, mungkin sebagian dari Bapak Ibu juga punya satu resolusi yang sama dengan saya, bangun lebih pagi di 2023. Kemudian saya tadi sebelum naik ke atas sini ke gereja, saya nimbang badan dulu Bapak Ibu, karena liburan kan cukup lama nih, hampir 2 minggu ya. Nimbang berat badan, ternyata kaget, berat badannya naiknya banyak Bapak Ibu. Kemudian akhirnya resolusi saya di tahun 2023 adalah saya ingin bangun pagi, kemudian selain saat teduh saya ingin berolahraga dengan rutin, jalan sehat, atau saya jogging, atau kemudian ya banyaklah olahraga apapun itu yang bisa membuat berat badan saya turun. Mungkin sebagian dari kita juga memiliki hal-hal seperti ini Bapak Ibu, punya resolusi ya. Mungkin bisnis kita, omsetku tahun 2022 misalkan 10 juta satu bulan, aku kepingin 2023 omsetnya naik 2 kali lipat. Kita mereview apa yang perlu kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan untuk kita bawa di 2023. Nah, memang Bapak Ibu menurut psikolog ya, efek dari tahun baru ini ya, efek dari tahun baru ini, awal yang baru itu sangat bagus dan dapat mendorong motivasi kita ya. Tetapi tidak semua orang ternyata benar-benar berubah. Jadi yang namanya resolusi itu membuat kita dari kebiasaan lama berubah menjadi kebiasaan baru, resolusi ya. Nah, menurut statistik hanya 9% dari orang yang sukses menjalankan resolusi tahun barunya. Bayangkan Bapak Ibu, cuma 9% dari orang itu yang sukses menjalankan resolusi tahun barunya. Jadi kalau misalkan 100 orang, cuma 9 orang yang sukses menjalankan resolusi tahun barunya. Misalkan tadi saya bangun pagi, kemudian doa pagi, itu cuma yang sukses cuma 9% dari orang yang memiliki resolusi tersebut. Bahkan ini menurut survei, bukan cuma gagal Bapak Ibu sampai akhir tahun, sebelum bulan Januari selesai pun sudah banyak yang gagal Bapak Ibu. Jadi ini kan sudah tanggal 1 Januari ya. Saya misalkan punya resolusi tadi, aku mau lari pagi nih, sebelum Januari selesai udah gagal duluan ya. Contohnya nih, tadi saya kan punya resolusi bangun pagi, baru tanggal 1 karena kemarin acara tahun baru, bangunnya nggak jadi pagi Bapak Ibu. Padahal kan punya resolusi bangun jam 5 pagi, bangunnya tetap jam 7 pagi. Belum melakukan resolusi udah gagal duluan Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar satu hal ya. Kita bukan cuma mau mengubah perilaku Bapak Ibu ya. Kalau mengubah perilaku tanpa mengubah nilai-nilai itu akan percuma. Karena kita cuma mengubah perilaku, kita cuma mengubah aku harus bangun pagi, tapi kita nggak tahu kenapa kita harus bangun pagi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita mengubah perilaku tanpa kita mengubah nilai-nilai itu percuma. Kalau kita mengubah perbuatan tanpa kita mengubah pikiran kita, pola pikir kita, itu akan sia-sia. Jadi kita nggak tahu, kita harus tahu mengapa kita melakukan sesuatu. Kita bukan cuma mengubah perilaku kita, tapi kita mau mengubah perilaku dan nilai-nilai kita. Di awal tahun ini kita akan belajar Bapak Ibu mengenai satu tema yang bernama A Display of Change. Jadi perubahan yang terlihat Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa berubah dan perubahan itu nyata seperti yang sebentar lagi kita akan bahas Bapak Ibu. Jadi berbicara tentang nilai-nilai, berbicara tentang pola pikir, ini adalah satu hal yang kita namakan dengan karakter Bapak Ibu, perubahan karakter. Jadi kalau karakter kita belum berubah, pola pikir kita belum berubah, nilai-nilai kita belum berubah, otomatis perilaku kita tidak akan berubah. Jadi di awal tahun ini saya berdoa bahwa apa yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, buat Bapak Ibu juga dan buat saya, kita tidak bisa, sekali lagi kita tidak bisa merubah perilaku kita tanpa kita merubah pola pikir. Kita tidak bisa mengubah perbuatan kita tanpa kita mengubah karakter kita Bapak Ibu. Nah, apa itu karakter Bapak Ibu? Sebelumnya kita membahas lebih dalam, apa itu karakter? Karakter adalah kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, karakter adalah kualitas mental dan moral yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi orang satu dengan orang lain itu bisa dibedakan melalui karakter. Jelas sekali tokoh-tokoh di Alkitab juga bercerita
Dan di Alkitab juga dijelaskan bagaimana dari karakter-karakter dari tokoh-tokoh Alkitab. Misalkan kita belajar tentang seorang yang bernama Ayub dan Daniel. Kita tahu Ayub dan Daniel di dalam ujiannya, di tengah cobaannya, kita kenal karakternya sebagai karakter yang berintegritas. Kita tahu Daniel dan Ayub, meskipun dia didera berbagai masalah, dia tidak meninggalkan Tuhan. Ini yang namanya karakter, Bapak Ibu. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dia berintegritas, dia tidak lari dari ujiannya. Kemudian kita juga kenal seorang yang bernama Rut, di mana di Alkitab diceritakan bahwa Rut ini memiliki karakter yang baik. Nah, kemudian kita juga tahu ada seorang yang bernama Raja Ahab yang melihat mujizat Tuhan di depan matanya, tetapi tetap tidak setia sama Tuhan. Kita tahu bahwa Raja Ahab adalah seorang raja yang jahat, Bapak Ibu. Jadi setiap tokoh di Alkitab ini diceritakan memiliki karakter. Hari ini kita akan belajar dari salah satu orang yang mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya, yaitu Rasul Paulus, Bapak Ibu. Dari seseorang yang keji, mengejar dan menghukum orang Kristen, menjadi seseorang yang lemah lembut, yang bersedia menyerahkan nyawanya bagi Kristus. Ya, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia seorang yang dulunya keji, membunuh murid-murid Tuhan, memburu mereka, menghukum mereka, menjadi seorang yang mati-matian menyebarkan Injil Kristus. Dia bahkan dipenjara untuk Yesus. Kita akan belajar dari dia, Bapak Ibu, dari seorang tokoh yang bernama Rasul Paulus. Sekali lagi kita akan baca Alkitab kita, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Ya, LCD bisa bantu saya ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 kita akan baca. Jadi cukup banyak yang akan kita baca, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Ayat yang ke-6, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi di dalam ayatnya yang pertama sampai yang ke-6 dijelaskan bahwa bagaimana Paulus dia mencari surat kuasa untuk menangkap murid-murid Tuhan. Ya, kemudian kita mau lihat apa perubahan yang terjadi, Bapak Ibu. Ayat 20 sampai 21. Kita lanjut ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 21. Dari seorang yang berapi-api, aku ingin tangkap murid-murid Tuhan. Kita mau lihat ayat yang ke-20 sampai 21. Ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Sekali lagi ayat 20. Di sebelumnya kita baca dia mau nangkap murid-murid Tuhan. Ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus, berbalik ya Bapak Ibu ya, di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 21, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap? Jadi mereka masih punya pola pikir. Bukankah dia datang ke sini awalnya mau menangkap nih dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jadi mereka bingung, loh kok bisa ya? Bukankah dia ini yang mau nangkap? Kok dia sendiri yang nyeritain? Keheranan Bapak Ibu. Perubahan Paulus terjadi ketika ia berjumpa secara pribadi dengan Yesus di jalan menuju Damaskus. Orang-orang sangat heran melihat perubahannya. Bapak Ibu, saudara, dan saya juga. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dipanggil, kita semua orang-orang yang sudah ditebus, kita semua adalah orang-orang Kristen menjadi pengikutnya Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang di sekitar kita, baik itu saudara kita, orang tua kita, mungkin partner kerja kita, teman kita, melihat satu perubahan dalam hidup kita ketika kita mengikuti Yesus, atau mereka cuma melihat kita ya biasa aja, nggak ada bedanya sama orang dunia? Jadi pertanyaan ini untuk kita refleksikan Bapak Ibu,
Apakah kita sebagai orang Kristen kita sudah jadi berkat buat mereka? Berdampak nggak sih buat mereka? Apa sama aja? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah di bukit kita akan belajar sebentar lagi. Dalam khotbah di bukit, di atas bukit, Yesus memberikan penjelasan bagaimana kita bisa berubah secara mendasar. Ya, jadi sekali lagi perubahan yang Yesus mau adalah bukan kita berubah secara perilaku. Perilaku itu nanti akan mengikuti. Tapi karakter kita dulu yang berubah. Nilai-nilai kita dulu yang berubah. Ketika kita tahu bahwa kita melakukan, kita punya nilai-nilai yang benar, kita punya karakter yang benar yang Tuhan inginkan, pasti perilaku kita akan mengikuti, Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama adalah perubahan yang terlihat, a display of change, ya Bapak Ibu ya. Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Jadi perubahan itu harus terlihat, Bapak Ibu. 5 Matius 5 ayat 13 sampai 16. Begini firman Tuhan, Bapak Ibu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman multimedia mungkin bisa bantu saya ke slide tadi, itu ada di slide juga ayatnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin, apa gunanya jadi garam? Kamu adalah terang dunia, kalau kita terang tidak mungkin kita sembunyi, ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah terjadi perubahan karakter Bapak Ibu dari setiap kita, di mana terang kehidupan kita bercahaya di depan orang supaya nama Bapa dipermuliakan. Kehidupan kita akan menarik orang datang pada Tuhan. Sehingga begini Bapak Ibu, sehingga garam itu terasa. Sekali lagi, siapa garam? Kitalah garam. Kamu adalah garam dunia. Sehingga garam itu terasa, lampu itu terlihat. Kitalah terang dunia, sehingga lampu itu terlihat. Kehidupan kita terlihat atau nampak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita ini adalah garam dunia, terang dunia, dan perubahan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan itu harus terlihat. Di sini dikatakan a display of change, Bapak Ibu. Memang bahasa Inggris. Bapak Ibu kalau misalkan kita beli, atau Bapak Ibu yang punya toko, ya kan? Mungkin di sini ada Om Stefanus Ming, ada Tante Erna, kemudian ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang lain punya toko. Kita tahu ada yang namanya barang-barang display, betul ya? Kita tahu, misalkan kita belanja pergi ke Matahari, kita mau beli pakaian, ada yang namanya baju-baju yang memang sudah disiapkan di display. Nggak semua baju itu dimasukkan ke dalam plastik, ya. Biasanya kita lihat dulu display itu yang biasanya di rak-rak itu Bapak Ibu, yang digantung-gantung itu adalah barang-barang display. Nah misalnya nih kalau kita lihat barang di Matahari, kita misalkan datang ke Matahari, kita lihat barang display, kita lihat barang baju yang mereknya misalnya Nevada, ya. Kita lihat barang misalnya mereknya Eksekutif. Tanpa kita lihat barangnya, biasanya kita kan cuma pilih modelnya ya. Tapi tanpa kita lihat barangnya, kita sudah tahu bahwa oh kalau mereknya Nevada itu biasanya halus bahannya. Kalau yang mereknya Eksekutif itu biasanya enak pakaiannya, baru kita cari modelnya. Ini yang namanya display Bapak Ibu, display dari pakaian. Mungkin Tante Erna juga punya barang-barang di tokonya, misalkan ada yang mereknya misalkan Mas Pion ya Tante ya. Mungkin ada yang mereknya merek-merek yang selain Mas Pion. Kalau kita dengar Mas Pion, kita udah tahu oh Mas Pion ini barangnya oke kok. Harganya tidak mahal tapi kualitasnya bagus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita sebagai murid-murid Tuhan sama Bapak Ibu. Di dunia kita adalah display-displaynya loh Bapak Ibu. Kita semua dimanapun kita berada, di tempat kerja, di rumah tangga, di sekolah, kita ini adalah pajangan Bapak Ibu dari murid-muridnya Tuhan. Bukan pajangan dalam arti negatif ya Bapak Ibu. Kita semuanya dilihat Bapak Ibu. Beda nggak sih sama orang-orang dunia? Kalau misalkan orang lihat, oh Andika orang Kristen ya, oh Kristen kok begini ya? Karena mereka pikir bahwa orang Kristen pengikutnya Tuhan biasanya adalah orang-orang yang kasih,
yang toleransi. Tapi kok nggak kelihatan ya dari Andika? Karena apa Bapak Ibu? Karena orang dunia melihat kita, orang-orang Kristen, mereka sudah tahu, oh pengikutnya Yesus, pengikut Kristus, Kristen, mereka biasanya kasih, nggak kelihatan ya dari Andika. Misalnya begitu Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu, ketika saya mungkin sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya, kemarin itu ada satu kejadian di mana adik saya Michael, ya, adik saya Michael itu mengendarai kendaraan, dia mau potong rambut, kemudian tanpa sengaja dia itu menyenggol orang lain Bapak Ibu, mobilnya orang, ya, menyenggol mobilnya orang, kemudian terjadilah ya namanya adik saya enggak takut ya Bapak Ibu ya, masih kecil ya, kemudian saya sama Feni datang ke sana. Sampai ke sana ternyata susu-susu yang saya kenal Bapak Ibu, om-om yang saya kenal, orang Kristen, aktivis di salah satu gereja, dan saya tahu betul, wah Bapak Ibu, saya ketika lihat dia marah-marah dengan sedemikian rupanya, saya pikir begini, lebih baik saya tidak kenal sama orang ini loh, lebih baik saya itu nggak tahu loh kalau dia ini orang Kristen, lebih baik aku nih nggak mau tahu loh, lebih baik aku nggak kenal sama dia. Karena melihat bagaimana orang Kristen, seorang aktivis yang seharusnya kita adalah pajangannya Tuhan, yang menyatakan kasihnya Tuhan, kok nggak kelihatan dalam hidup kita. Bawa-bawa nama Tuhan loh Bapak Ibu, waktu kita marah-marah itu, anak Tuhan nggak boleh begitu. Bayangin, tapi di pinggir jalan marah-marah, aduh, nggak menyatakan bahwa ini adalah orang-orang Kristen Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan inginkan kita adalah sebagai orang-orangnya Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kita adalah display of change, perubahan itu harus terlihat. Kita sebagai murid-murid Tuhan, terlihat enggak? Bagaimana orang-orang di sekitar kita melihat kita? Kita sudah sebagai garam dunia enggak? Kita sudah sebagai terang dunia enggak? Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, a display of change, ya. Jadi perubahan itu dimulai dari perubahan di dalam nilai-nilai kita. Jadi multimedia bisa lanjut. Perubahan dimulai dari perubahan nilai terlebih dahulu Bapak Ibu. Perubahan nilai nanti kita akan sama-sama baca di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12. Perubahan nilai itu adalah khotbah Yesus di atas bukit. Khotbah Yesus di atas bukit itu mengubah konsep-konsep tentang nilai. Ketika perubahan nilai itu terjadi, maka akan terjadi yang namanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku, apalagi perubahan perilakunya? Matius 5 ayat 13 sampai 14 yang tadi kita sudah baca, menjadi terang, menjadi garam, kita melakukan perbuatan baik. Ya. Setelah perubahan perilaku terjadi, maka akan ada perubahan di lingkungan di sekitar kita. Ya, sekali lagi, kita bisa menjadi orang-orang yang perubahannya terlihat ketika apa? Ketika kita mengalami perubahan nilai-nilai terlebih dahulu. Perubahan karakter kita berubah. Kemudian perubahan perilaku kita pun akan mengikuti. Kita bisa menjadi terang, kita bisa berbuat baik, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa terkena dampaknya. Orang-orang akan memuliakan Bapak kita karena melihat kita, Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa perubahan itu, perubahan di luar, kalau kita ingin bahwa ada perubahan buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita, perubahan di luar itu dimulai dari dalam. Jadi sekali lagi, perubahan di luar dimulai dari dalam. Nah, kita akan membaca Bapak Ibu Matius 5 ayat 2 sampai 12. Ini adalah ucapan bahagia Bapak Ibu. Khotbah Yesus di atas bukit. Saya akan bacakan ya, Bapak Ibu bisa menyimak. Matius 5 ayat 2 sampai 12. LCD bisa bantu ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga yang telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi Bapak Ibu,
khotbah di bukit ini merupakan gambaran seperti apa setiap orang Kristen. Jadi ini adalah yang Yesus mau, Bapak Ibu. Sebuah tujuan bagi kita untuk membentuk karakter kita. Khotbah ini bukan dipilih hanya 1 atau 2 poin saja, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lihat, oh kayaknya yang poin berbahagialah orang yang dianiaya ini tidak enak, saya mau coba yang ini aja. 11, berbahagialah kamu. Nah, ini tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi bukan cuma 1-2 poin saja, tetapi semua poin, Bapak Ibu, dalam ayat ini yang diminta oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, yang berat adalah khotbah di atas bukit ini berlawanan dengan apa yang natural dari manusia dan berlawanan dengan nilai-nilai yang ada di dunia. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, khotbah di bukit ini berlawanan dengan apa yang dunia katakan, Bapak Ibu. Ketika Yesus mengatakan khotbah di bukit, dia berbicara tentang sesuatu yang sangat berlawanan dengan apa yang terjadi saat itu. Contohnya nih Bapak Ibu, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia akan memiliki kerajaan surga. Sedangkan yang biasa mereka dengar waktu itu adalah, kamu adalah keturunan Abraham, kamu mendapatkan kerajaan surga. Itu adalah yang mereka dengar waktu itu. Khotbah di bukit sekali lagi berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Padahal yang biasa mereka dengar waktu itu adalah, kamu keturunan Abraham, kamu akan banyak, keturunanmu akan menguasai bumi, kamu akan mendapatkan kerajaan surga. Ini yang biasa mereka dengar. Yang Yesus sampaikan tidak sesuai dengan apa yang biasanya mereka dengar, Bapak Ibu. Berikutnya, Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Padahal waktu itu Bapak Ibu, dianiaya oleh sebab kebenaran. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran kan pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin agama adalah orang-orang yang berkuasa. Bahkan Mesias menurut mereka adalah seorang pahlawan dan pemenang. Kok bisa seorang pemimpin agama yang adalah orang-orang berkuasa ini, Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Jadi sudah nggak sinkron Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan waktu itu dengan apa yang dunia waktu itu terjadi. Saat ini pun nilai-nilai yang Yesus sampaikan di khotbah di bukit ini sangat berlawanan dengan dunia. Ya, Siti boleh bantu, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin tidak seberapa kelihatan tulisannya Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, pandangan dunia begini Bapak Ibu, berbahagialah orang yang kaya karena mereka bisa menikmati semuanya. Ini pandangan dunia ya, bukan pandangan kita, tapi pandangan dunia. Berbahagialah orang yang kaya karena mereka bisa menikmati semuanya. Sedangkan khotbah Yesus di bukit berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah yang mengandalkan Tuhan. Tidak sinkron Bapak Ibu. Dunia berkata, berbahagialah orang yang kaya. Kemudian pandangan dunia, berbahagialah orang yang senantiasa bersenang-senang, liburan, posting-posting liburannya di sosial media, di Facebook, di Instagram. Ya, tapi khotbah di bukit berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya, bukan bersuka cita Bapak Ibu, yang berduka cita. Kemudian pandangan dunia, berbahagialah orang yang berkuasa. Tapi Yesus berkata, mengubah nilai itu menjadi berbahagialah orang yang lemah lembut. Kemudian berbahagialah orang yang bisa menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Pandangan dunia berkata, berbahagialah kalau kamu selalu menang. Ya, sama seperti kemarin yang marah-marah itu, dia pasti punya pandangan, pokoknya aku harus menang. Tidak bisa, Bapak Ibu ya. Jadi berbahagialah kalau kamu selalu menang. Padahal Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi bukan selalu menang, tapi berbahagialah orang yang membawa damai. Kemudian pandangan dunia berkata, berbahagialah kalau kamu jadi artis. Ya, selebgram ini artis yang lagi booming seperti sekarang nih Bapak Ibu, di Instagram, di YouTube, mungkin di TikTok buat teman-teman yang masih muda ya. Karena kamu akan disenangi semua orang dan memiliki banyak pengikut. Tapi Yesus berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Jadi kalau kita dianiaya, dicela, otomatis kita nggak memikirkan lagi Bapak Ibu tentang yang namanya follower, pengikut dan sebagainya. Nah, dari ini Bapak Ibu kita tahu bahwa ketika Yesus ingin mengubah murid-muridnya, yang pertama kali diubah adalah nilai-nilai mereka. Jadi ketika Yesus ingin mengubah murid-muridnya, yang pertama diubah itu adalah nilai-nilai mereka. Bagaimana mereka menghargai orang yang lemah lembut lebih daripada orang yang berkuasa. Bagaimana mereka menghargai orang yang miskin di hadapan Allah daripada kekayaan dunia. Kalau nilai-nilai yang di dalam belum berubah, maka karakter kita tidak akan berubah. Ya Bapak Ibu ya.
Keputusan hidup kita ditentukan oleh apa yang kita anggap penting atau prioritas bagi kita, dan prioritas kita ditentukan oleh nilai-nilai kita. Sekali lagi Bapak Ibu, keputusan kita ditentukan oleh apa yang kita anggap penting atau prioritas bagi kita, dan prioritas kita ditentukan oleh nilai-nilai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang dunia terkesan dengan tahta, harta, dan talenta. Tetapi Tuhan, Dia terkesan dengan karakter. Ya, orang-orang dunia dia terkesan punya kekuasaan, punya talenta, mereka terkesan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi Tuhan terkesan dengan karakter. Ada sebuah cerita Bapak Ibu, ada seorang pencopet yang setiap hari ini kerjaannya namanya pencopet, ya kerjaannya mencopet. Sampai suatu hari dia mencopet seorang pendeta atau hamba Tuhan. Setelah dia mencopet seorang hamba Tuhan ini tahu, tapi dia tidak melaporkan ke polisi Bapak Ibu. Dia panggil pencopet ini, dia kasih nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Kemudian sampai akhirnya pencopet ini berkata begini Bapak Ibu, baiklah, saya akan berubah, saya akan pergi ke gereja setiap hari Minggu, dan saya akan mencopet, tapi tiap hari Rabu saja. Selain hari Rabu saya tidak akan mencopet, setiap hari Rabu saja. Hari lainnya saya akan bekerja, hari Minggu saya datang ke gereja. Pertanyaannya, apakah dia sudah berubah Bapak Ibu? Sudah berubah? Belum ya? Belum berubah Bapak Ibu. Berubah tapi sedikit ya. Kita lihat apa Bapak Ibu? Kita kalau lihat perubahannya, ada perubahan perilaku. Copet itu sudah mengubah perilakunya, tetapi belum seluruhnya ya. Pencopet ini dia tahu, dia sudah dikasih tahu sama pendeta, memang ada perubahan perilaku yang langsung terlihat, tetapi belum didukung oleh perubahan yang lebih dalam. Dia belum benar-benar paham tentang mengapa dia harus berhenti mencopet. Bener ya Bapak Ibu ya? Dia cuman oke lah, aku mau berhenti mencopet, tapi aku tetap akan mencopet cuman hari Rabu saja. Lumayan, ada perubahan. Tapi Bapak Ibu harus didukung oleh perubahan yang lebih dalam, yaitu perubahan nilai. Dalam kisah copet di atas tadi, apa yang ia sebelumnya ia anggap benar, kini ia anggap ya mulai salah lah Bapak Ibu. Dia berpikir seperti itu. Nah, sebelum terjadi perubahan nilai, biasanya tidak akan terjadi perubahan perilaku. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kalau tidak ada perubahan nilai, tidak ada perubahan perilaku. Nilai bisa berubah, yaitu dengan sengaja memilih dan memasukkan nilai-nilai tertentu dalam hidup kita. Bisa juga karena kita mengalami kejadian yang luar biasa. Contohnya, misalkan ada seseorang yang pernah mengalami mati suri Bapak Ibu, atau ada seseorang yang mengalami kecelakaan yang luar biasa dan dia selamat. Sehingga orang yang biasanya tidak menghargai hidup, dia tidak menghargai orang lain, tiba-tiba dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Akhirnya dia bisa berubah menjadi orang yang menghargai hidup, dia menjadi orang yang dermawan, dia menghargai orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena ada kejadian yang luar biasa dalam hidupnya. Kemudian saat terjadi perubahan nilai Bapak Ibu, akan terjadi perubahan identitas ya. Jadi dia bisa berkata, saya bukan lagi seorang pencopet, jadi diri saya adalah seorang yang jujur, terhormat dan bekerja keras, karena saya adalah anak Tuhan. Jadi ketika perubahan nilai itu terjadi, dia tahu bahwa ada perubahan identitas di dalam hidupnya. Saya bukan lagi pencopet, saya adalah anak Tuhan, sehingga saya tidak mau lagi mencopet. Jadi bukan cuma berubah perilakunya, tapi merubah nilai dalam hidupnya Bapak Ibu. Nah, pesan dari cerita pencopet ini adalah mari kita semua menemukan jati diri kita dengan berkaca pada firman-Nya dan meneladani karakter ilahi Bapak Ibu. Pesan dari cerita ini juga berkata begini Bapak Ibu, perubahan dalam perilaku dimulai dengan perubahan di dalam nilai-nilai. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau kita punya resolusi di tahun 2023, kita bukan cuma merubah perilaku kita, tapi kita harus merubah nilai-nilai kita. Kemudian dari tadi kita berbicara tentang perubahan nilai-nilai, perubahan karakter Bapak Ibu. Mengapa kok karakter itu penting? Ya, mengapa kok karakter itu penting? Karena begini Bapak Ibu, karakter itu penting karena yang pertama, karakter itu bisa mengurangi konflik. Ya, percaya Bapak Ibu, karakter ini bisa mengurangi konflik. Contohnya Bapak Ibu, setiap konflik dalam kehidupan biasanya berakar pada satu atau dua atau lebih karakter yang belum dibangun. Misalnya konflik antara anak dengan orang tua,
Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam diri anak tidak ada nilai-nilai penundukan, tidak ada nilai-nilai kelemah lembutan. Orang tua juga sama, dia tidak memiliki konsep nilai bahwa anak ini harus disayangi, sehingga konflik antara anak dan orang tua terjadi. Kemudian partner bisnis saling sikat. Karena apa? Karena tidak ada nilai-nilai kejujuran. Yang penting untung, yang penting cuan, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi konflik itu terjadi. Nah, karakter ini penting karena apa? Sekali lagi untuk mengurangi konflik Bapak Ibu. Yang kedua, karakter itu penting karena membangun kepercayaan. Karakter membuat orang lain percaya atau tidak percaya pada kita. Orang mau berteman pada kita karena percaya. Orang mau berada di bawah pimpinan kita karena mereka percaya. Atau kita mau berada di bawah pimpinannya orang juga karena kita percaya Bapak Ibu. Sehingga Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Sekali lagi, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kemudian karakter itu penting karena untuk dasar kesuksesan jangka panjang. Karakter yang membuat apa yang kita bangun dapat bertahan lama Bapak Ibu. Sebaliknya tanpa karakter, apapun yang kita bangun akan runtuh cepat atau lambat. Contohnya pernikahan dua orang dengan karakter buruk, pemarah, egois, ya. Ini akan berpotensi untuk berpisah Bapak Ibu. Pemimpin dengan karisma yang besar, kita lihat ya, biasanya kalau orang ini lihat, oh pemimpin di sana, oh karismanya besar. Pemimpin dengan karisma besar tapi karakternya buruk, meremehkan orang lain, karismanya besar, karakternya buruk, meremehkan orang lain, mencela orang lain, mengejek orang, tidak menghargai, maka tidak lama akan ditinggalkan oleh pengikutnya Bapak Ibu. Ya. Seseorang yang punya talenta dan karisma tanpa karakter, maka talenta dan karisma justru akan menghancurkannya. Jadi sekali lagi, kalau kita punya karisma, kita punya talenta, tapi kita nggak punya karakter, nggak lama kita juga akan hancur Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama John Huntsman Senior. Ini adalah sebuah cerita. Dia adalah seorang yang memiliki perusahaan kimia. Ya Bapak Ibu ya. Perusahaan kimia ini dimulai dari nol. Dia mulai perusahaan ini dari nol. Dia jatuh bangun untuk mendirikan perusahaan kimia ini. Hingga saat ini nilainya menjadi US dollar 12 miliar US dollar. Tadi saya hitung itu sekitar 188 triliun Bapak Ibu kalau kita rupiahkan. Jadi dia membangun dari nol hingga nilai perusahaannya menjadi 188 triliun. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Winners Never Cheat. Artinya seorang pemenang tidak akan berbuat curang. Seorang pemenang tidak akan berbuat curang. Ini adalah buku yang berisi pengalamannya menolak kompromi dalam hal integritas Bapak Ibu. Apa itu integritas? Integritas adalah melakukan apa yang benar meskipun tidak ada orang yang melihat. Ya. Sekali lagi, dia menolak kompromi dalam hal integritas. Banyak dia dibujuk oleh orang untuk melakukan kecurangan supaya perusahaannya makin besar, mengurangi komposisi di bahan-bahan kimianya supaya untungnya lebih besar. Tapi dia tidak mau Bapak Ibu. Dia berkata, tidak ada jalur pintas dalam bisnis atau hidup. Pada dasarnya, dia berkata begini Bapak Ibu, pada dasarnya hanya ada 3 orang. Orang yang tidak sukses, orang yang sukses untuk sementara, dan mereka yang menjadi sukses dan tetap sukses sampai selamanya. Ya, dia berkata sekali lagi ada 3 orang Bapak Ibu dalam hidup ini. Orang yang tidak sukses, orang yang sukses untuk sementara, dan mereka yang menjadi sukses dan tetap sukses untuk selamanya. Perbedaannya adalah karakter Bapak Ibu. Pemimpin yang berhasil selamanya bukan sementara, mendasarkan hidupnya atas karakter. Dia memiliki integritas. Ada orang, saya punya anak buah Bapak Ibu di Gorontalo sebagai wakil saya di Gorontalo. Puji Tuhan saya dipercaya untuk memimpin 2 unit Bapak Ibu perusahaan di situ. Tetapi kan nggak mungkin saya harus kontrol setiap hari di tempat yang lebih jauh. Bapak Ibu, tim yang saya ajarin ini, anak buah saya, mantan anak buah saya ini, ketika saya ajari, dia menjadi orang yang tiba-tiba menjadi sepertinya sukses Bapak Ibu. Bisa beli rumah, rumahnya lebih besar dari rumah saya, kemudian bisa beli mobil, kemudian dia bisa beli furniture atau perabot-perabot yang dari S Hardware, dari Informa, yang mahal-mahal Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu,
setengah tahun setelah dia memimpin perusahaan di situ, ya, dia sebagai wakil saya di situ, ketahuan bahwa dia ternyata mencuri barang yang ada di dalam perusahaan. Ya, nilainya cukup besar Bapak Ibu, miliaran rupiah, sehingga saya bekerja yang saya bekerja udah tahunan kalah dengan dia yang hanya bekerja dalam hitungan berapa bulan. Ini yang dikatakan oleh John Huntsman senior tadi. Kelihatannya sukses Bapak Ibu, tapi sementara. Ya, sekarang akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah dia saat ini di penjara. Dia meninggalkan seorang istri ketika dia di penjara. Istrinya lagi hamil, dia baru menikah waktu itu. Dia baru menikah. Setelah menikah langsung diproses oleh kami. Ya. Jadi 1 minggu setelah menikah dia sudah masuk ke tahanan di Polres. Saat ini dia ada di dalam penjara. Istrinya kemudian melahirkan dan tidak ada bapaknya karena bapaknya ada di penjara. Ini yang dinamakan kesuksesan yang sementara. Tetapi pemimpin yang berhasil selamanya, sekali lagi bukan sementara, mendasarkan hidupnya atas karakter dan integritas Bapak Ibu. Kita berbuat yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, poin yang terakhir, perubahan yang membawa kebahagiaan. Seringkali kita berkata, mungkin orang tua atau saya juga sering berkata Bapak Ibu gini Bapak Ibu, karakter itu tidak bisa berubah, sudah bawaan dari lahir. Ya, yang tepat adalah kepribadian yang biasanya tidak berubah, tetapi karakter bisa diubah. Bahkan tujuan kita adalah mengubah karakter kita menjadi seperti Yesus. Jadi seringkali kalau saya juga sering dengar, saya juga sering ngomong, karakter ini tidak bisa diubah, sudah bawaan. Tetapi bukan Bapak Ibu, karakter bisa diubah, kepribadian yang tidak bisa diubah. Apa bedanya karakter dan kepribadian? Nah, kalau kepribadian itu dibawa dari lahir Bapak Ibu. Contohnya, seorang yang periang, ada seorang juga yang pendiam, ada seorang yang sensitif, ada seorang yang menggunakan logikanya. Dia nggak sensitif, dia menggunakan logikanya. Ya, itu adalah kepribadian. Dan biasanya nih kalau kita bekerja ada tes kepribadian Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, baik seorang yang periang, dia seorang yang pendiam, atau dia seorang yang melankolis, dia gampang sensitif, atau dia adalah seorang yang menggunakan logikanya, ia harus membangun karakternya dengan karakter Kristus. Jujur, rendah hati, murah hati, cinta damai, dan lain-lain Bapak Ibu. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jadi mulai dari sekarang bukan karakter yang tidak bisa diubah. Kalau kepribadian mungkin tidak bisa diubah. Orang yang nggak bisa ngomong, ya kan, mungkin dia pendiam, ya mungkin susah untuk menjadi seorang yang periang Bapak Ibu. Tapi karakter bisa diubah. Contohnya Bapak Ibu, Yesus ketika memilih murid-muridnya, pertanyaan saya, murid-murid dipilih Yesus, dididik Yesus dari sekolah minggu apa udah dewasa Bapak Ibu? Sudah dewasa ya Bapak Ibu ya. Tidak ada Yesus memilih murid-muridnya, mendidik mereka dari seumurannya Vanka, anaknya Mbak Santi, atau seumur Adril, umur 5 tahun. Tidak ada Bapak Ibu. Tapi Yesus ketika memilih murid-muridnya ketika mereka sudah dewasa dan karakter mereka sudah terbentuk loh Bapak Ibu. Karena udah dewasa, karakternya udah terbentuk. Tidak mudah mengubah karakter seseorang yang telah dibangun dari kecil. Nah, ini karakter mereka Bapak Ibu. Petrus, karakternya apa? Petrus adalah seorang yang sombong tapi pengecut. Dia berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Yesus apapun yang terjadi. Tapi Yesus berkata, kamu akan menyangkal 3 kali aku loh. Enggak Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kalau bisa mungkin Petrus berkata waktu itu, aku yang akan selalu ada di dekatmu. Tapi begitu dia didatengin oleh seorang wanita, apa yang dia katakan? Aku tidak kenal sama Yesus. Seorang yang sombong tapi pengecut. Kemudian Yakobus anak Zebedius, sampai dia punya julukan anak guru. Dia seorang yang egois Bapak Ibu. Dia mengusulkan untuk menurunkan api dari langit untuk orang Samaria yang menolak Yesus. Itu dalam Lukas 9 ayat 54 Bapak Ibu. Kemudian ia juga meminta posisi duduk di sebelah Yesus dalam Markus 10 ayat 37. Seorang yang egois. Kemudian Thomas, orangnya sinis. Kita tahu bahwa Thomas juga orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya. Ia berkata begini Bapak Ibu, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia dalam Yohanes 11 ayat 16. Dan ia juga orang yang meragukan kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit, dia sendiri yang tidak percaya. Kalau aku tidak colok sendiri, berarti bohong ceritamu. Thomas Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana orang-orang seperti ini bisa memenangkan dunia bagi Tuhan? Mereka pengecut, egois, ingin menang sendiri, bahkan cenderung kejam terhadap orang-orang di luar kelompok mereka. Namun perlahan tapi pasti, dengan penuh kesabaran
Yesus menuntun murid-muridnya pada perubahan karakter, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, karakter bukan tidak bisa diubah. Karakter bisa diubah. Petrus, dia bukan pengecut lagi. Ia mau mati buat Tuhan, bahkan sejarah menulis ia disalib terbalik. Petrus orang yang awalnya menyangkal Tuhan, orang yang sombong, seorang yang pengecut, dia mau mati dan dia disalib terbalik buat Tuhan, Bapak Ibu. Yakobus, tadi si anak guru itu, dia merupakan martir pertama. Ia mati dipenggal oleh Herodes. Yakobus tidak lagi menjadi seorang yang ambisius dan gila kuasa, tetapi ia justru menyerahkan nyawanya secara total untuk Tuhan. Thomas, seorang yang ragu-ragu, seorang yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, dia menjadi seorang yang pengikut yang setia, bahkan sejarah mencatat ia menjadi misionaris hingga ke India. Kita lihat Bapak Ibu bagaimana murid-murid Yesus mengalami perubahan karakter yang luar biasa dalam hidupnya. Pelajaran dari hal ini adalah karakter bisa dibangun dan berubah bila kita bersedia, Bapak Ibu. Sekali lagi, karakter bisa dibangun, bisa berubah bila kita bersedia dibentuk oleh Tuhan dan firman-Nya. Khotbah di atas bukit diawali dengan kata berbahagialah tadi ya Bapak Ibu yang kita baca ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang karena aku kamu dianiaya. Semuanya diawali dengan kata berbahagialah, atau bisa juga diartikan sebagai diberkatilah. Dari asal katanya bahasa Yunani-nya adalah makarios, Bapak Ibu. Jadi berbahagialah atau diberkatilah itu bahasa Yunani-nya adalah makarios. Biasanya nih orang dunia menganggap orang yang diberkati itu seperti apa, Bapak Ibu? Orang yang diberkati adalah orang-orang yang memperoleh keuntungan, orang-orang yang memiliki rumah yang besar, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, orang-orang yang bisa mendapatkan promosi yang cepat atau bisa menemukan pasangan hidup yang cepat. Ini adalah konsep diberkati menurut dunia. Tapi dalam khotbah di atas bukit ini, diberkati bukan memiliki sesuatu, Bapak Ibu. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, diberkati kalau konsep dunia itu memiliki sesuatu, mendapatkan harta, mendapatkan uang, mendapatkan pasangan. Itu adalah diberkati versi dunia. Tapi sekali lagi, khotbah di atas bukit, diberkati bukanlah memiliki sesuatu, melainkan bila kita menjadi sesuatu, Bapak Ibu. Bukan memiliki, tapi kita menjadi sesuatu. Menjadi lemah lembut, menjadi pendamai, kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ini adalah konsep diberkati dari khotbah di atas bukit, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita meraih atau berusaha untuk berubah, seperti apa yang Yesus sampaikan, pasti ada upahnya. Tadi kita baca ya, berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu bisa baca nanti di Alkitab, upahnya apa? Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi ada upahnya, Bapak Ibu. Nah, penutup saya Bapak Ibu, upah terbesar dalam hidup ini bukanlah mendapatkan seluruh harta di dunia. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Upah terbesar dalam hidup ini bukanlah mendapatkan seluruh harta di dunia, melainkan seperti apa yang Yesus katakan, upah terbesar dari kita adalah mempunyai kerajaan surga. Ya. Kerajaan surga bukanlah sebuah wilayah yang dipatok atau lahan yang nantinya kita dapatkan di surga, tetapi sebuah wilayah di mana Yesus memerintah.